أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Para dewan juri yang saya ta'zimi, insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Serta Sarip Batang Aksi. Kalau saya bilang Sarip Batang Aksi, jawabnya iye, boleh? Sarip Batang Aksi? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di dalam Al-Qur'an Allah selalu menggandengkan antara iman dan amal soleh. Karena imanlah yang menggerakkan tubuh untuk beramal soleh. Tanpa iman maka hidup kita seperti kapal di tengah lautan tanpa arah. Oleh karenanya, kalau kita percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah melalui Rasulullah, maka senantiasalah kita membaca dan mengamalkannya. Kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua yang berhak kita sembah, maka senantiasalah kita mengerjakan salat. Kalau kita percaya bahwa seluruh amal perbuatan yang kita lakukan itu semua ada balasan dari Allah, maka sepantasnya lah kita berbuat baik kepada sesama manusia dengan perbanyak sedekah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Fatir ayat 29 yang saya bacakan di awal tadi dan dikuatkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya amal yang paling utama yang mendatangkan pahala yang besar ialah yang pertama, yaitu yatluna kitab Allah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita kalau kita senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmizi, "Man qara harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Bukan hanya itu, bahkan Al-Quran pun akan menjadi syafaat penolong di hari kemudian nanti, masya Allah. Lalu yang kedua, wa aqamus shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah salat. Imam Al-Ghazali dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya salat itu mengajarkan kita keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Sarip Batang Aksi, ada enggak yang tahu di mana letaknya keadilan dalam ibadah salat? Decendol tahu? Penonton tahu enggak? Yang tahu saya kasih hadiah. Tidak ada, alhamdulillah aman uang saya.
Jadi letaknya keadilan dalam ibadah sholat adalah safnya. Artinya siapapun dia kalau duluan datang pasti berada di saf depan. Betul? Dan siapapun dia apapun profesinya kalau terlambat masbuk pasti berada di saf belakang. Adil. Sholat itu mengajarkan kita keadilan. Lalu yang ketiga ialah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Harta yang kita infakkan di jalan Allah baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Kalau kita bersedekah 50.000, jangan takut. Mau sedekah 100.000, jangan takut. Bang Ate, Ya Ustaz. kalau mau sedekah ke saya 1 juta, insya Allah saya ikhlas. Jadi berapa saya kita sedekahkan, jangan pernah takut. Kalau di jalan Allah, sebab kenapa? Allah akan mengganti lebih dari apa yang kita keluarkan. Sebagaimana firman Allah dalam penggalan surah Saba ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Berapa saja kita infakkan di jalan Allah, Allah akan mengganti lebih dari apa yang kita keluarkan. Oleh karena itu, senantiasalah kita menguatkan iman kita dengan perbanyak membaca Al-Quran, jaga salat, dan senantiasa bersedekah. Maka insya Allah kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Saya Mulki Al-Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulki Maros dengan tema integrasi iman dan amal.